kasih Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk sama-sama memulai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami serahkan Tuhan rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Kau berkati juga saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, biar kami bisa sama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami, haleluya, amin. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari sama-sama kembali kita katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sekali lagi katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih
bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, hari ini
karena kehebatan kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan itu baik bagi setiap kami dan kami mau belajar mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Seberapa banyak kita yang merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih salam kiri kanan, katakan selamat hari Minggu. Kita mau sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kita mau tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara Sama-sama kita menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamat buat Tuhan kita. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita mau pujikan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak Satu domba, suara. satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, Dan segala pujian kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya Kau Allah yang layak kami muliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak Dengan segenap hati kami, domba, ini pujian kami Tuhan. pujian Yes. dan kekuatan, Berikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi sama-sama katakan Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan di tempat ini. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai di tempat ini. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama.
seluruh Seluruh penjuru bumi menyembah Tuhan saja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini Sama-sama angkat tangan kita Tuhan. bersiap maju jaga lengkap. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama dengan sukacita katakan, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. gereja Tuhan bangkit. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari semua. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari lebih lagi sama-sama kita mengatakan, Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat sama-sama deklarasikan, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. mari sama-sama katakan, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya boleh kita bertepuk tangan di atas kepala dari kita. surga, Yes. penuhi dari Gereja semua. Tuhan bangkit. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Sekali lagi semua, Segala raja. haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Dan Dia mau berbicara bagi setiap kita pada siang hari ini. Biar setiap kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengasihi kami. Kau tidak pernah menyerah Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Yesus. Saat ku melihat semua yang terjadi di hidupku, ku percaya izinkan terjadi semua untuk kebaikanku. Setiap air mataku Kau taruh di dalam kirbamu. Ku percaya
akan janji firman-Mu yang menguatkanku. Tak ada alasan untuk ku menyerah, tetap ku berserah pada rancangan-Mu, sebab aku lihat Kau turut bekerja. Tuhan tak pernah menyerah, Dia tak tinggalkanku. Sama-sama lagi semua kita mau katakan. Setiap air mataku Kau taruh di dalam kirbat-Mu, dan ku percaya akan janji firman-Mu yang menguatkanku. Tak ada alasan untuk ku menyerah, tetap ku berserah pada rancangan-Mu, sebab tak ku lihat Kau turut bekerja. Tuhan tak pernah menyerah, Dia tak tinggalkanku. Sekali lagi katakan, tak ada alasan untuk ku menyerah, tetap ku berserah pada rancangan-Mu, sebab tak ku lihat Kau turut bekerja. Tuhan tak pernah menyerah, Dia tak tinggalkanku. Sama-sama kita bangkit berdiri katakan, meskipun semua seakan tak mungkin, ku percaya pada janji-Mu. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku, Kau beri kekuatan di hidupku. Ku percaya, kami percaya janji-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, tak ada alasan untuk ku menyerah, tetap ku berserah pada rancangan-Mu, sebab aku lihat Kau turut bekerja. Tuhan tak pernah menyerah, Dia tak tinggalkanku. Lagi katakan, tak ada alasan untuk ku menyerah, tetap ku berserah pada rancangan-Mu, sebab tak ku lihat Kau turut bekerja. Tuhan tak pernah menyerah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan tak pernah menyerah, Tuhan tak pernah menyerah, Tuhan tak pernah menyerah, Dia tak tinggalkanku. Shalom. Saya harap kita semuanya sehat, baik, dan dalam anugerah Tuhan. Saya Sabtu subuh baru tiba di Jakarta setelah 2 minggu pelayanan di Amerika Serikat. Saya khotbah Paskah untuk GBI yang ada di Los Angeles dan juga GPDI yang ada di sana di Amerika. Lalu saya menghadiri International Executive Council
yang diadakan oleh Church of God yang adalah gereja mitra GBI sejak puluhan tahun yang lampau. Dan kemudian minggu berikutnya saya juga khotbah di salah satu gereja Church of God yang ada di Atlanta, gereja bule, cukup besar, ribuan anggota jemaat. Dan biasanya kalau gereja di Amerika itu tanahnya luas ya, bisa berhektar-hektar karena tempat parkirnya juga besar. Dan saya juga banyak belajar apa yang kita bisa tarik, hal-hal yang berharga untuk pengembangan gereja kita yang ada di Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul merawat kesehatan jiwa. Kita akan baca 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Mari kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada ungkapan dalam dunia olahraga, mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi dalam kenyataannya kelihatannya agak berbeda. Saya lihat banyak orang gila, sehat saudara-saudara. Ya jalan telanjang gak pernah masuk angin, gak pernah kelihatan dikerokin tuh saudara. Ya ibu-ibu sudah pakai jaket, pakai mantel tebal-tebal, masuk angin juga. Nah, Alkitab berkata bahwa justru jiwa kita yang baik-baik saja akan membuat kondisi yang lain itu menjadi lebih baik. Artinya Tuhan peduli bukan hanya pada tubuh dan roh kita, tapi Dia juga memperhatikan jiwa kita. Ketika jiwa kita sehat, mestinya fisik kita kuat dalam menghadapi kehidupan. Ada satu cerita, seorang jemaat ngalami masalah karena dia punya pemikiran yang aneh. Kalau mau tidur malam dia selalu gelisah karena dia merasa bahwa ada orang di bawah kolong ranjangnya. Yang kadang-kadang dia takutnya muncul dan mencekik dia, saudara-saudara. Dia sudah pergi ke psikiater berbulan-bulan tapi tidak ada perbaikan, tidak ada kemajuan. Sampai satu kali pendetanya datang ke tempat itu, mendoakan dia, mengusir roh ketakutan, dan setelah itu dia sehat. Karena selama dia masih takut kan jadi susah tidur, selera makan kurang, mata jadi cekung, sekarang sehat. Jemaat jadi bingung, diapain Pak Pendeta? Oh, saya datang ke sana, saya doakan tentunya. Terus setelah itu gimana? Ya saya lihat kan ranjangnya itu ada 4 kakinya. Dan dia takut ada orang keluar dari kolong ranjang. Saya suruh potong aja 4 kakinya. Jadi akhirnya dia tidur agak bawah. Sejak itu lenyap itu segala ketakutan. Saudara-saudara, dari sini kita belajar bahwa orang yang jiwanya sehat, yang pikirannya terang, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik, bahkan seluruh keberadaan hidupnya. Maka penting sekali kita memelihara kesehatan jiwa kita. Apa itu yang dimaksudkan dengan kesehatan jiwa atau kesehatan mental, mental health? Ini adalah kondisi mental dan emosional yang baik hingga seseorang bisa berfungsi optimal dalam hidup sehari-hari. Misalnya saat menghadapi tekanan, dia bisa mengatasinya. Saat membina hubungan dengan orang lain, hubungan yang terjalin adalah hubungan sehat, persekutuan dan bukan perseteruan. Dia juga bisa membuat keputusan-keputusan yang baik, yang bermanfaat dalam hidupnya. Sebaliknya kalau orang mentalnya tidak sehat, tentu saja dalam hubungan dia tidak baik, menghadapi masalah sedikit dia bisa depresi, membuat keputusan juga seringkali tergesa-gesa dan salah. Mengapa kesehatan jiwa itu penting? Data dari WHO, Badan Kesehatan Dunia tahun 2023 menunjukkan 1 dari 8 orang di dunia ini hidup dengan gangguan mental. Banyak yang depresi. Data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2022, 9,8%
penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental emosional, hampir 10%. Jadi jumlahnya besar loh saudara. Kalau Indonesia berapa? 280 juta, hampir 10%-nya kira-kira 28 juta. 1,7 per 1000 penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa yang berat. Jadi kalau kita punya pikiran yang cerah, punya sikap hati yang baik, itu adalah anugerah karena banyak orang hari-hari ini mengalami banyak tekanan. Saudara-saudara, seperti kalau kita punya mobil, lalu lampu indikator olinya menyala, maka kita harus tahu itu ada tanda bahwa masalah sedang ada. Dan kalau kita mengabaikan, nggak apa-apa cuma lampu merah aja, mesin bisa rusak lebih parah. Begitu juga dalam kehidupan, kalau kita mulai mengalami tanda-tanda kelelahan jiwa, seperti mudah marah, sulit tidur, kehilangan semangat hidup, maka hal semacam ini harus segera kita perhatikan karena ada indikator bahwa kesehatan mental kita sedang terganggu. Saya tidak bilang orang yang mengalami gangguan kesehatan mental jadi orang gila, tetapi depresi pun, sedih berkepanjangan, tidak gairah untuk makan, tidak gairah untuk bekerja, itu pertanda ada masalah-masalah di dalam jiwa kita. Dan tidak ada orang yang kebal, termasuk orang Kristen, termasuk hamba Tuhan. Semua bisa mengalami burnout, kejenuhan di dalam hidup, depresi, sedih berkepanjangan, rasa diri tidak berharga. Daud misalnya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi dalam Mazmur 42, 43, dia mengungkapkan pergumulannya dengan depresi dan kesepian. Ayub adalah orang yang mengalami trauma karena kehilangan 10 anaknya, kehilangan seluruh hartanya, kehilangan kesehatannya. Bahkan istri tidak mendukung dia pada waktu dia sakit. Bahkan dia hampir saja mengalami krisis iman. Untung Tuhan memulihkan sehingga dia diberkati 2 kali lipat ganda. Elia setelah membantai 450 nabi Baal yang disembah, yang disembah oleh orang Israel, dihargai oleh Ahab dan Isabel. Kemudian Elia mau dibunuh oleh Isabel dan dia lari ke padang gurun. Dia mengalami tekanan jiwa yang berat sampai dia bilang, Tuhan lebih baik aku mati saja. Kalau kita lihat Daud, Ayub, Elia ini kan tokoh hebat dalam Alkitab. Tapi bisa stres, bisa depresi, apalagi kita manusia biasa. Nah, jiwa yang tidak sehat itu akan mempengaruhi iman kita, relasi sosial dengan orang lain, jadi sensitif, mudah marah, suka tersinggung, produktivitas kita, pekerjaan kita akan terganggu. Maka ini harus diatasi dengan cara yang benar. Saya pernah membaca kisah Pastor Rick Warren dari Saddleback Church di Amerika Serikat, salah satu gereja besar dan paling berpengaruh di Amerika Serikat. Sayang sekali sekian tahun yang lampau, salah satu orang anaknya yang bernama Matthew meninggal dunia karena bunuh diri. Dan itu terjadi karena Matthew ini sudah bertahun-tahun bipolar, depresi berat saudara-saudara. Dan ini menggoncangkan orang-orang Kristen khususnya di Amerika Serikat. Kok bisa hamba Tuhan hebat, pelayanannya berdampak, anaknya mati bunuh diri. Dan tentu saja sebagai orang tua mereka hancur karena hal tersebut. Tapi jemaat mendukung hamba Tuhan ini karena mereka tahu pergumulan dengan anaknya ini bukan 1-2 bulan, sudah bertahun-tahun dia mengalami kondisi kesehatan jiwa yang tidak baik. Dan akhirnya Rick Warren juga bangkit. Dan sejak itu Rick Warren dan istrinya berjuang untuk mengangkat isu kesehatan mental di dalam gereja. Dia berkata, Yesus menyelamatkan jiwamu untuk kekekalan, tapi juga ingin memulihkan jiwamu di dunia ini. Saya percaya kita semuanya harus mengalami kesehatan mental, merawat jiwa kita dengan baik.
Nah, kalau saya baca dalam Alkitab yang adalah sumber jawaban untuk setiap pergumulan, khususnya di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8, ini adalah surat dari Rasul Paulus ketika ia ada dalam penjara. Mestinya orang di penjara kan stres, depresi. Tapi ternyata dia malah bisa menghibur orang yang di luar penjara dan memberikan surat pastoral yang sangat bermanfaat bagi kita sampai hari ini. Dikatakan demikian Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, mari kita baca bersama 2-3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa kita bisa merawat kesehatan jiwa dengan 5B. Pertama, bersukacita senantiasa. Paulus di penjara, tapi dia bilang, aku memilih untuk tetap bersukacita. Happiness is a choice. Kebahagiaan adalah pilihan. Tiap hari ada orang-orang yang kadang membuat hati kita tidak nyaman. Ada aksi negatif, tapi reaksi kita yang menentukan. Mau positif atau negatif. Jadi seburuk apapun hal yang datang dalam hidup kita, reaksi kita, respons kita akan menentukan apakah itu akan mempengaruhi diri kita atau tidak. Tadi lagu pertama diambil dari Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, aku akan tetap beria-ria di dalam Allah yang memberikan kemenangan bagiku. Saudara-saudara, jadi istri bisa cerewet, suami bisa pelit, anak bisa nggak naik kelas, tapi respon saudara positif atau negatif, itu saudara yang bertanggung jawab atas apa yang kita munculkan dari hati kita. Yang kedua, kita harus berbuat baik. Dikatakan ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kalau kita ingin punya kesehatan jiwa, jalin relasi yang baik dengan orang lain. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. 1 musuh bisa membuat kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Berarti sakit jiwa itu saudara, kalau orang tidak jaga kehidupannya. Mari kita berbuat baik, jangan suka musuhan. Sama mertua musuhan, sama tetangga musuhan. Gimana kesehatan jiwa kita baik. Yang ketiga, harus berdoa dan bersyukur. Ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau saudara mengalami tekanan jiwa karena masalah yang berat, curhat sama Tuhan. Doa itu kan berbicara kepada Tuhan. Tuhan, aku sedang mengalami hal ini. Boleh saudara menangis di hadapan hadiratnya, tapi bawa seluruh pergumulanmu kepada Tuhan. Ada seorang anak tanya sama papanya, "Papa, kita ini kan hidup miskin, uang sekolah saya aja kadang-kadang belum dilunasi sampai saya malu sama guru, sama teman-teman. Tapi tiap hari saya lihat papa itu rajin banget doa. Dapat apa sih doa? Apa doa bikin kaya?" Bapaknya kemudian bilang kepada anaknya, "Nak, jangan salah sangka. Dalam doa Bapak belum tentu memperoleh sesuatu. Tapi Bapak banyak kehilangan banyak hal. Pada waktu berdoa Bapak kehilangan kekhawatiran. Bapak kehilangan keinginan untuk marah.
Bapak kehilangan tuduhan kepada Tuhan, seakan Tuhan kejam dan tidak adil dalam hidup ini. Bapak kehilangan ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, tapi percaya Tuhan akan menyediakan semua tepat pada waktunya. Doa tidak selalu memberikan apa-apa kepada saudara yang engkau inginkan, tapi doa yang sungguh akan menyebabkan kekurangan-kekurangan dalam jiwa kita itu menjadi sirna. Maka kita perlu berdoa kepada Tuhan. Dilanjutkan dengan bersyukur. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Belajar bersyukur. Bukannya karena kita sudah kaya maka kita bersyukur. Tapi kita kalau banyak bersyukur, berkat Tuhan akan lebih gampang kita alami dalam kehidupan. Bukannya karena kita sudah sembuh dari penyakit maka kita bersyukur. Tetapi kalau kita bersyukur bahkan di tengah sakit penyakit kita akan lebih cepat disembuhkan. Bukan karena keluarga kita sudah sempurna maka kita mengucap syukur. Tapi kalau keluarga banyak mengucap syukur, maka Tuhan akan lebih mengharmoniskan keluarga kita. Yang keempat, berdamai. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita yang adalah musuh Allah karena kita orang berdosa bisa berdamai dengan Dia? Bertobat dari segala dosa, minta disucikan oleh darah Yesus. Maka hubungan perseteruan menjadi hubungan persekutuan melalui karya salib Kristus. Dan kalau kita sudah berdamai dengan Allah, maka kita harus berdamai dengan diri sendiri, mengampuni diri kita. Banyak kali Tuhan sudah mengampuni, tapi kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Dan kesalahan tentu bukan pada Tuhan, pada diri kita. Belajar menerima diri kita apa adanya. Kita semua ada kelebihannya, plusnya, tapi kita juga ada minusnya. Nggak ada yang sempurna, nggak ada pendeta yang sempurna, nggak ada gereja yang sempurna. Banyak orang bilang kalau pendeta sempurna itu kalau khotbahnya mesti mirip si A, sabarnya mirip si B, lalu murah hatinya seperti si C, perhatian sama jemaat sama seperti si D. Jadi yang bagus-bagus dikumpulkan semuanya, saudara-saudara. Tapi itu tidak mungkin karena kita manusia punya kelemahan, kekurangan. Kita ini unik dan spesial. Makanya kita harus belajar menerima diri kita apa adanya. Lalu kemudian kita juga harus menerima sesama kita, pasangan kita terutama apa adanya. Karena suami atau istri kita ada kelebihannya, tapi kekurangannya juga banyak kan saudara sekalian. Makanya kita harus hidup berdamai, jangan cari musuh, jangan suka ribut. Kalau kita damai dengan Allah, damai dengan diri, damai dengan sesama, jiwa kita akan jauh lebih sehat. Dan yang kelima, berpikir benar. Akhirnya semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya percaya orang Kristen tidak hanya terpanggil berpikir positif, tapi harus berpikir benar. Orang yang berpikir positif belum tentu benar, tapi orang berpikir benar akan positif. Dan kita ini hidup karena iman. Iman itu melampaui pemikiran positif. Pikiran positif bisa kita pelajari di buku psikologi populer yang dijual di toko buku sekuler. Tapi pikiran benar hanya datang dari firman Allah. Pikiran Allah ketika kita baca dalam firman-Nya itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Dan kita akan berkemenangan. Kadang-kadang tuduhan datang dalam diri kita. Apalagi kalau kita lagi ngaca di depan di kaca cermin. Kamu jelek, kamu gagal, kamu gak akan berhasil. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Engkau berharga di mataku. Aku merancangkan masa depan yang baik untukmu. Sehingga isilah selalu pikiran kita dengan pikiran yang benar, yang berdasarkan Alkitab, firman Allah. Dan saya percaya kalau 5B ini kita lakukan dalam hidup kita, jiwa kita akan lebih sehat. Bersukacita senantiasa, berbuat baik, berdoa dan bersyukur, berdamai dengan Allah, diri dan sesama, dan kemudian berpikir benar. Sekarang saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari,
orang yang bisa saja mengalami masalah mental, dan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusinya. Mungkin apa yang saya sebutkan ini ada kaitannya dengan yang saudara sedang alami, atau mungkin anggota keluargamu alami. Saya berdoa supaya firman Tuhan memberikan jawaban. Yang pertama, ada pelayan Tuhan yang burn out, yang lelah jiwanya, yang jenuh dalam pelayanan dan hidupnya. Mungkin karena dia melayani non-stop hingga merasa hampa secara rohani, sulit tidur, kehilangan gairah melayani, dan berpikir untuk berhenti pelayanan. Ada solusi supaya kita bisa memiliki kesehatan jiwa, yaitu mengambil waktu sabat, cuti pelayanan. Saudara-saudara, Yesus di tengah kesibukan yang luar biasa, dia pernah bicara sama muridnya, mari kita pergi ke seberang naik perahu dan beristirahat seketika. Saudara, kita harus menjaga keseimbangan hidup antara bekerja dan beristirahat. Ikuti konseling pastoral, pulihkan hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan hanya rutinitas pelayanan, dan belajar mendelegasikan tugas kepada orang yang bisa melakukan hal ini. Saya percaya akibatnya orang-orang akan jauh lebih sehat. Masalahnya saudara sekalian, kalau ada jemaat yang kalau belum pendetanya yang melayani rasanya belum sah. Kalau sakit dia ingin pendetanya yang mengunjungi langsung. Jadi dari pagi sampai siang ada banyak orang dikunjungi. Jam 7 malam lagi makan, Pak Pendeta tolong mama saya sakit, datanglah dia. Jam 12 malam, Pak tolong papa saya ini kelihatannya kena serangan jantung atau gimana. Langsung dia datang sampai dini hari. Jam 4 subuh ada jemaat lain telepon, Pak tolong Pak, ini kok istri saya kejang-kejang. Pendeta udah kecapean, dia bilang iya deh nanti jam 7 saya datang. Kalau meninggal Bapak tanggung jawab ya. Bapak tidak penuh kasih katanya. Waduh saudara, akibatnya semua jemaat yang didoakan sehat, pendeta yang sakit saudara. Makanya kita harus mengatur irama dengan seimbang, karena kita tidak mungkin bisa memenuhi keinginan semua orang. Yang kedua saudara, pengusaha yang stres karena tekanan dalam bisnisnya atau bangkrut, sehingga dia mulai menarik diri dari keluarga, kehilangan semangat hidup, sering marah-marah. Hari-hari ini banyak orang takut karena kondisi ekonomi dunia, bukan hanya Indonesia, sedang tidak baik-baik saja. Perang tarif Amerika, China, itu seringkali mengganggu. Ya, mestinya Indonesia melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Ya kalau Amerika sama China, ya kita kan bisa kita bisa mengambil kesempatan di tengah kesempitan yang ada. Tapi banyak orang kemudian menjadi takut akan situasi yang ada di dunia sekarang ini. Tapi sebagai anak Tuhan mestinya kita percaya, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita orang percaya. Dalam masa sulit pun Nabi Elia tetap ada burung gagak datang memberikan roti dan daging pagi dan petang, pagi dan petang. Pemeliharaan Tuhan tidak berkesudahan. Saya percaya semua orang yang cinta Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Bukan serakah, bukan bermewah-mewah, tetapi apa yang merupakan kebutuhan dasar kita, Tuhan akan peliharakan kehidupan kita. Saya yakin pemasukan kita, penghasilan kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita, tapi tidak akan pernah bisa mencukupi gaya hidup kita. Kebutuhan hidup itu murah Bapak Ibu, gaya hidup itu yang mahal. Kopi hitam 5.000 perak di warung, black coffee 50.000 saudara. Yang datang mah itu kene kopi hitam saudara. Bagaimana cara mengatasinya? Konseling psikologis dan finansial kita perlu lakukan. Tanya kepada konselor, minta bimbingan petunjuk dari orang-orang yang memang bisa berpikir jernih. Dan juga secara finansial kita bisa belajar. Ini hari Kamis ini kalau nggak salah ada seminar finansial tentang keuangan di tengah krisis dari pakarnya. Memang dia orang bank berpuluh-puluh tahun dari banyak tempat.
Dan kita bisa belajar tentang hal itu. Gereja menyediakan sarana pembinaan supaya jemaat juga bisa terus belajar dalam situasi apapun. Reorientasi identitas. Percaya bahwa nilai diri bukan ditentukan oleh keberhasilan finansial. Ya memang uang saya berkurang, tapi saya tetap berharga karena saya adalah anak Tuhan. Saya mau bilang saudara berharga bukan karena engkau punya uang banyak, bukan karena engkau punya rumah bagus. Kita berharga karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Kita ditebus oleh darahnya. Kita berharga karena dia mencintai saya dan saudara. Jadi walaupun saudara kesini tadi nggak naik mobil, engkau naik Grab, engkau naik kendaraan umum, engkau jalan kaki, engkau tetap berharga. Tidak berarti orang yang naik mobil hidupnya lebih berharga di mata Tuhan. Walaupun kita hidup sederhana, tetapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita tahu bahwa kita berharga dan mulia di hadapan Dia. Terlibatlah dalam komunitas rohani untuk mendapat dukungan emosional dan doa. Masuk di dalam kelompok-kelompok sel supaya iman kita bisa saling dikuatkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, kalau ada kepala keluarga yang depresi, misalnya ada seorang ayah punya 3 orang anak dan dia kena PHK, pemutusan hubungan kerja. Dia bisa merasa gagal berperan sebagai suami dan ayah yang baik, lalu mengalami insomnia, sulit tidur, merasa tidak berguna, sempat berpikir bunuh diri. Ada solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi. Dukungan keluarga sangat penting, tidak saling menyalahkan. Kalau lagi ada masalah keuangan, keluarga justru harus rukun, saudara. Jangan berantem satu dengan yang lain, cari kambing hitam, tapi bersama-sama berpadu. Jika kita duduk bersama dalam kesatuan hati, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selamanya. Tuhan sudah siapkan berkat untuk saudara, tapi kalau saudara ribut terus, berkat nggak turun-turun. Maka tanggung jawab kita adalah saling mendukung. Cari bantuan profesional, ikuti komsel, pahami bahwa nilai diri bukan hanya dari penghasilan kita. Selalu akan ada solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh yang keempat, ibu rumah tangga yang mungkin mengalami kelelahan emosional. Ngurus anak sendiri, gak punya babysitter, gak punya pembantu. Suami juga kerja di luar, akibatnya dia merasa kesepian. Tidak dihargai, kehilangan minat untuk merawat diri. Boro-boro dandan, saudara. Ini anak beberapa orang mesti diurus dari pagi sampai malam, lelah. Ada juga wanita yang mengalami baby blues, yaitu sindroma setelah melahirkan. Bisa beberapa minggu rasa sedih, rasa tidak berharga, rasa mau marah. Ada cara mengatasi untuk hal ini. Bergabung dalam komunitas ibu-ibu untuk saling mendukung. Bisa sharing satu dengan yang lain. Kemudian miliki waktu pribadi untuk penyegaran jiwa. Ya, minta tolonglah suami atau anggota keluarga yang lain, adik atau kakak. Ada waktu istirahat sebentar untuk menyemangati lagi hidup kita untuk masuk di dalam tugas yang berikutnya. Dukungan dari pasangan dan keluarga besar sangat penting dan berani minta bantuan konselor. Kita bersyukur di gereja kita ada tim konselor dan beberapa orang sudah mendapat sertifikat konselor nasional, saudara-saudara. Beberapa belajar sampai program master untuk mendapatkan gelar konselor Kristen dan mereka tergabung di dalam tim konselor di gereja kita. Sekarang Ibu Dr. Rifosa Santosa yang memimpin tim konselor yang ada pria, ada wanita, sehingga tim ini juga siap untuk melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan secara emosional di dalam mengatasi masalahnya. Contoh yang lain yang seringkali dialami adalah anak dan remaja yang mengalami tekanan akademik dan sosial. Siswa SMP misalnya yang tertekan dengan nilai ujian yang jelek. Atau dia membandingkan diri dengan teman-temannya. Mungkin temannya naik mobil, dia jalan kaki. Tekanan dari sosial media begitu dia buka Instagram,
atau sosmed yang lain, TikTok, dia lihat temannya lagi jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Jepang. Dia boro-boro jalan-jalan ke luar negeri, paling di rumahnya saja. Dia mengalami pressure, tekanan, mulai menarik diri, mengalami gejala kecemasan, dan mulai melakukan hal-hal yang merugikan. Bagaimana cara mengatasinya? Orang tua perlu mendengarkan tanpa menghakimi. Turunkan ekspektasi yang berlebihan dari anak. Kamu mesti juara 1, kalau enggak mama malu. Pada dulu papa mamanya enggak pernah juara 1. Juara 1 dari bawah iya. Lalu sumbangan IQ-nya dari mana kalau bapak ibunya juga enggak pernah juara, anaknya dipaksa juara. Pergi ke konselor sekolah atau psikolog anak. Belajar mengekspresikan diri secara sehat. Ada bermacam cara, solusi ketika kita mencari bantuan supaya jiwa kita lebih sehat. Banyak orang kalau sakit dia gampang pergi ke dokter badan. Tapi kalau dia mengalami masalah jiwa, masalah roh, dia merasakan baik-baik dengan sendirinya. Kadang-kadang kalau dibiarkan justru makin lebih berat, saudara. Saya percaya tubuh, jiwa, roh ini saling kait-mengait satu dengan yang lain. Nah, salah satu hal yang berkaitan dengan anak muda adalah putus cinta. Kalau anaknya putus cinta, orang tua bilang, udahlah, dunia nggak selebar daun kelor, nanti juga dapat yang lain. Tapi nggak semudah itu bagi anak yang mengalaminya. Bisa stres berat, saudara-saudara. Ada hal negatif secara emosional atau jiwa. Dia mengalami perasaan ditolak, rejected, tidak berharga. Marah, malu, merasa diri udah hancur karena ditinggalkan oleh sang pacar. Susah tidur, nangis, kehilangan arah dalam kehidupan seperti layangan putus, saudara. Secara rohani, roh, merasa diri kotor, tidak layak di hadapan Tuhan. Apalagi kalau pacaran sudah terlalu jauh, melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Merasa bersalah, menarik diri dari persekutuan dan pelayanan. Gak mau ke gereja karena merasa orang gak tahu apa yang saya lakukan. Saya berdosa, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kalau tidak didampingi, kadang-kadang ada anak yang kemudian mengambil jalan pintas bunuh diri. Dan ini tentu sangat bahaya, saudara. Secara fisik atau tubuh nafsu makan menurun atau sebaliknya meningkat secara drastis. Lesu, tidak bergairah, kadang ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Saya percaya di dalam Tuhan selalu ada langkah pemulihan. Dan kita perlu tahu langkah pemulihannya untuk kita bisa mengatasi semuanya itu. Waktu saya sangat terbatas, jadi saya harus cepat menyampaikan beberapa hal ini. Tapi saudara bisa lihat kembali melalui YouTube sehingga kalau ada orang-orang dalam keluarga kita yang mengalami masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, kita bisa studi lebih jauh dan kita bisa menerapkannya. Pertama, langkah pemulihannya 5P. Pertama ada pengakuan, nangis di hadapan Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi curhat di hadapan Tuhan yang peduli kepada orang yang patah hati termasuk putus cinta. Bawa semua luka emosi kepadanya. Kedua, putus tuntas. Baik fisik maupun jiwa. Saudara tahu hubungan pacaran yang terlalu dalam menimbulkan soul tie. Ikatan di dalam jiwa. Susah untuk bisa lepas, selalu terkenang-kenang lagi. Aduh susah. Sedang belajar ingat kamu, sedang makan ingat kamu. Ingat terus, rasa jiwa begitu pedih. Doa. Bisa doa sendiri atau minta didoakan oleh pembina rohani. Lepaskan aku, jiwaku, hatiku dari orang ini dalam nama Yesus. Dan itu akan memberikan kelegaan. Saya kadang berpesan kepada anak-anak muda yang sedang putus asa, rasa hidup tidak berharga. Tunggu 3 tahun ke depan, lalu kilas balik ke belakang. Engkau akan bersyukur, untung saya gak kawin sama dia. Karena Tuhan sediakan yang terbaik. Atau mungkin setelah 20 tahun reuni sama teman-teman SD atau SMP atau SMA.
Dan kita sekarang sudah punya istri atau sudah punya suami. Lalu kita pikir, waduh itu cinta pertama saya. Yang dulu si A misalnya. Aduh, geningan kieu ayeuna. Tua banget. Ya. Aduh untung gak jadi sama dia. Untung saya menikah dengan suami yang sekarang atau istri yang sekarang. Artinya apa saudara? Bahwa kepedihan bisa larut dengan adanya waktu. Karena Tuhan bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Lihat bukan hanya dari jangka pendek tapi jangka panjang. Percaya, aku berharga di hadapan Tuhan. Jangan menghukum diri. Tidak ada penghakiman, penghukuman lagi bagi orang yang ada di dalam Kristus. Ingat, Tuhan tidak melihat masa lalu kita yang penuh kegagalan, tapi masa depan kita yang cerah dan penuh dengan kemuliaan. Yang keempat, pulihkan roh, jiwa, dan tubuh. Hidup dekat Tuhan, rajin berdoa, baca firman, suka menyanyikan lagu-lagu rohani yang membangkitkan semangat dalam jiwa. Belajar bersyukur, bersukacita, rawat tubuh kita, olahraga ringan, makan makanan sehat, belajar tidur cukup, supaya pulih tubuh, jiwa, roh. Dan P berikutnya perlu melibatkan komunitas. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jangan menghadapi pergumulan sendirian. Jangan mengurung diri terlalu lama, itu akan memperdalam luka. Ceritakan kepada saudara seiman, teman kelompok sel, dan mentor rohani. Sehingga akan ada solusi untuk mengatasi masalah-masalah di dalam jiwa ini. Yang terakhir saya mau sampaikan, ada kisah pemulihan yang saya baca dari seorang bernama Joyce Meyer. Dia adalah seorang wanita yang mengalami pelecehan seksual dari ayahnya sejak kecil. Diperkosa oleh ayahnya sendiri, saudara. Jiwanya luka, trauma, marah dan takut, lama-lama depresi. Dan pada usia 19-20 tahunan, masih sangat muda, ada seorang pria mendekati dia, ngajak dia nikah. Dia bilang, iya deh, dia ingin keluar segera dari rumahnya. Tapi fondasinya gak kuat, saudara sekalian. Dan akhirnya gak lama dia bercerai. Dan dalam kondisi yang sangat depresi mau bunuh diri, untung seorang teman wanita datang mengajak dia ke gereja. Dia mulai kenal Tuhan, mengalami kasihnya dan dia dipulihkan. Dia mengaku dia terluka, trauma, terbayang oleh kasus pelecehan ayahnya sendiri. Dia belajar berdoa, menyembah Tuhan sebagai terapi jiwa. Berkali-kali melakukan konseling rohani dengan hamba Tuhan. Belajar mengampuni, menerima diri. Sekarang Joyce Meyer dikenal sebagai pengkhotbah dan penulis Kristen, salah satu yang paling terkenal di Amerika Serikat. Dan kenapa banyak orang, terutama ibu-ibu, senang dengan khotbahnya? Karena dia kalau khotbah sehari-hari, saudara sekalian, tentang dihianati, tentang suami selingkuh, tentang harga diri rusak, karena dia pernah ngalami. Sekarang dia jadi hamba Tuhan dan yang luar biasa. Dia mengampuni ayahnya. Beberapa tahun yang lampau, dia datangi ayahnya, dia cari. Dia ngomong sama ayahnya, Papa, apapun yang kau lakukan dalam hidup saya pada masa saya kecil, saya mengampuni kamu. Dia merawat orang tuanya. Dan sampai akhirnya ayahnya bertobat dan dibaptis. Biasanya Joyce Meyer tidak pernah baptis orang. Selalu dia serahkan kepada gembala seorang pria melakukan. Tapi hari itu dia minta izin. Bolehkah saya yang membaptis ayah saya sendiri? Dan ayahnya dibaptis oleh anak yang pernah diperkosa oleh ayahnya. Saya yakin selalu ada pemulihan, mujizat di tengah situasi sulit. Dan orang-orang kemudian menjadikan ini sebagai satu contoh. Seburuk apapun masa lalu kita, di dalam Kristus selalu ada masa depan yang baik. Karena Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang terakhir, saudara-saudara. Kalau saudara pergi ke Jepang, maka ada seni yang menarik di Jepang. Kalau misalnya mereka punya keramik ya pecah. Kalau misalnya keramik pecah ya udah dibuangkan ke tong sampah. Tapi mereka punya seni yang disebut kintsugi. Dan kintsugi itu adalah seni melihat keramik yang pecah, tidak membuang, tetapi disatukan kembali, bukan dilem dengan lem biasa, diberi emas cair.
sehingga retakan itu menjadi bagian yang indah. Ini lebih mahal daripada mangkok sebelum pecah. Setelah pecah jauh lebih berharga, lebih mahal karena ada emas cairnya. Begitu juga saya percaya Tuhan adalah ahli kintsugi yang agung. Tuhan tidak menyembunyikan luka dan menganggapnya aib masa lalu kita yang buruk. Tapi Dia menyembuhkan dan menjadikan kita kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan bisa mengubah masa lalu yang buruk menjadi kesaksian yang baik. Perubahan before and after di dalam Dia. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Lihat, ada orang yang dulu pernah masuk dalam penjara. Ketika dia keluar bertobat, dia kemudian menjadi pelayan yang suka mengunjungi penjara-penjara dan melayani orang dalam penjara. Lihat, ada orang yang dulu terikat oleh narkoba. Setelah dia benar-benar lepas, dia melakukan ministry kepada orang-orang yang terikat oleh narkoba. Bukankah ini karya Kristus yang membuat sesuatu yang rusak, yang hancur, dipulihkan kembali. Dilapisi dengan emas cair yang murni. Dan akhirnya hidup kita menjadi kesaksian. Hari ini siapa yang pernah gagal, siapa yang pernah merasa tidak berarti, saya percaya Kristus adalah ahlinya yang sanggup memulihkan hidup kita. Seburuk apapun masa lalu Anda, selalu ada masa depan yang baik kalau kita sungguh tinggal di dalam Kristus. Terimalah pemulihan dari Tuhan supaya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdiri. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang telah kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan telah kami rasakan sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami telah memberikan puji-pujian kami Tuhan, mengangkat pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau terima sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami telah memberikan persembahan dan persepuluhan kami Tuhan, biar ini juga dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan terlebih lagi Tuhan, kami telah belajar dari firman-Mu Tuhan, melalui pastor Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, ada hal-hal yang kami harus lakukan Tuhan, pengampunan yang harus kami lepaskan Tuhan, karena Engkau yang telah lebih dahulu bekerja mengampuni kami Tuhan. Kasih yang daripadamu Tuhan telah terbukti Tuhan, telah Engkau buktikan dalam hidup kami, sehingga kami juga harus meneladani dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pak Sur Tuhan, Kau yang berkati pelayanannya, pekerjaannya, pelayan, semua yang dilakukan Tuhan, keluarganya Tuhan, Kau berkati hikmat-Mu, urapan-Mu tetap melimpah di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu memimpin kami, menyertai kami, menibahkan kami di rumah kami masing-masing, di tengah keluarga kami. Dan juga kami percaya juga Tuhan, hari-hari depan kami ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu yang besar telah Kau siapkan buat kami. Pimpin kami untuk menjalaninya sehari lepas sehari di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kami serahkan pada Pak Sur. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Dan kita angkat hati kita untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus, setelah persekutuan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, bertinggal di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga pulang dari tempat ini, kita boleh mendapatkan kasih yang mengampuni dan yang memulihkan itu. Biar berkat ini turun kepada kita semua, mulai dari siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Kau